Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, peserta yang hadir secara langsung maupun lewat daring. Untuk sesi ini, sebelumnya saya perkenalkan sebagai pembicara adalah Ibu Oriza Sativa, psikolog dengan pengalaman 20 tahun di bidang psikologi klinis dan spesialisasi di konseling dan psikoterapi. Ini juga mempunyai kepakaran di bidang hipnotis dari National Guild of Hypnotism High dari Amerika di tahun 2007 dan juga Community Crisis Responder atau CCR dari National Organization of Victims Assistance dari Amerika juga di tahun 2012. Untuk pengalaman sebagai narasumber sudah 14 tahun di berbagai media cetak maupun elektronik, juga 7 tahun pengalaman untuk konsultan kesehatan di kesehatan mental. Ini isu yang lagi rame sekarang, mental health, istilahnya anak sekarang di berbagai perusahaan multinasional. Saat ini berpraktek di 3 rumah sakit swasta di Jakarta. Untuk menyingkat waktu, silakan Ibu untuk menyampaikan paparannya di sesi ini. Silakan. Belum ada. Bisa ke podium. Iya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun yang ada di ruangan ini bapak-bapak semua belum terkumpul banyak ya, tapi kita berharap semangatnya tetap ada ya. Semangat siang bapak-bapak semua. Iya, sudah sholat, sudah makan, mungkin waktunya kita untuk sedikit mengisi pengetahuan yang saya rasa bermanfaat, tidak saja untuk bapak-bapak semua, tetapi nanti saya berharap keluar dari ruangan ini, mungkin materi nggak lama ya, kurang lebih 45 menit, saya akan coba untuk komit dengan waktu. Setelah keluar dari ruangan ini, Bapak dan Ibu boleh memberikan ilmu yang bermanfaat ini untuk keluarga di rumah, keluarga tercinta, atau mungkin teman-teman yang belum join di sini gitu ya, belum bergabung di sini gitu. Nah, saya izin untuk ada di tengah sini. Bapak moderator mungkin mohon info, saya ini mulai 1:30, saya boleh selesai jam berapa untuk pemaparannya? Jam 2:05. Oke, baik, saya coba untuk komit. Karena keterbatasan waktu dan Bapak juga masih punya narasumber-narasumber yang lain ya. Baik, adapun judul yang ingin saya bawakan Bapak dan Ibu pada kesempatan yang baik ini adalah Personality Plus, sebuah pendekatan dalam pengembangan kepribadian. Memangnya kenapa kepribadian saya, Pak? Kepribadian Bapak itu semua sudah baik. Ya, ini karena ada ibu-ibu, jadi saya Pak dan Bu nggak apa-apa ya. Nanti ada ibu-ibu lain. Jadi Pak dan Bu, kepribadian kita itu istimewa. Nggak ada yang salah, cuma ada baiknya kita kembangkan kan itu. Katanya ada informasi dari manajemen yang menghubungi saya, Bu, kita belum pernah ada narasumber dari luar loh gitu, dan ada baiknya untuk mengupgrade gitu ya. Siapa tahu nanti kinerja kita akan berkembang. Saya rasa itu baik sekali. Jadi sebetulnya jangan pernah berpikir, wah berhadapan dengan psikolog berarti saya gila. Berhadapan dengan psikolog berarti saya punya masalah mental. Enggak loh. Anak-anak kita yang psikotes kan enggak kenapa-napa, tetapi kan untuk mengetahui kapasitas mentalnya, pinternya sampai di mana. Nah, kita juga pada waktu yang baik ini bertemu untuk mengupgrade kemampuan mental kita. Silakan slide. Ya, tak kenal maka tak sayang ya Bapak dan Ibu. Per Januari tahun ini saya baru menempuh 4.285 jam untuk konseling maupun terapi.
Dan kebetulan saya ini adalah psikolog klinis. Jadi kalau Bapak dan Ibu, psikolog klinis itu apa? Memberikan konseling dan terapi terkait masalah-masalah kejiwaan kita. Jadi kita jangan hanya selama ini kita seperti hidup itu jangan, mohon maaf, kita tuh seperti zombie ya Bapak dan Ibu. Bangun tidur, sholat, habis sholat mandi, makan, habis makan, sarapan, buru-buru berangkat, lalu meeting, kerja, pulang sore, habis sore kita buru-buru mandi, ketemu sama istri dan anak sebentar, harus itu tidur, kita nggak tahu yang kita cari dalam hidup ini apa. Nah, jadi ada baiknya kita untuk mengembangkan mental kita, Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kita selalu concern dengan fisik, ya kan, terutama perempuan, beli baju bagus, beli kerudung bagus, ke spa, kita diet, kita nge-gym dan sebagainya. Tapi apa yang kita lakukan untuk mental kita rasanya nggak ada. Kita stres dengan pekerjaan, kita abaikan. Kita sedang sedih, sedang marah, sedang kecewa, kita abaikan. Kita tidak ada penyelesaian yang optimal untuk masalah mental kita. Nah, ini mungkin saatnya kita untuk bicarakan. Berikutnya. Nah, saya mau membahas dulu hakikat personality. Bahwa setiap manusia dilahirkan unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Demikian unik bahkan bagi sepasang kembar identik sekalipun. Saya ada teman kembar identik, tapi sifatnya tidak benar-benar sama. Milih pacar waktu kuliah juga beda ternyata Pak Bu, gitu ya. Tapi lucunya satu putus, satunya juga putus gitu. Mungkin ada perasaan senasib. Hal yang membedakan adalah suatu aspek yang disebut dengan kepribadian. Jadi walaupun secara medis dia kembar, tapi kepribadiannya bisa berbeda. Kepribadian adalah apa? Penggambaran sikap seseorang secara apa adanya. Dan kepribadian harus dinamis. Artinya apa? Jadi orang tuh sifatnya jangan itu-itu aja. Kalau bisa berkembang menjadi lebih baik kan lebih baik juga, ya kan gitu. Toh sejatinya di agama juga kita diajarkan untuk bisa mengembangkan akhlak kita dengan lebih baik. Nah, jadi artinya kita mulai dengan sifat sikap kita yang lebih baik. Nah, kepribadian yang baik disebut juga dengan kepribadian yang plus. Berikutnya. Nah, intinya apa itu temperamen, apa itu sikap, apa itu sifat. Intinya, nanti sambil dibaca ya Bapak dan Ibu. Temperamen itu bawaan dari lahir. Kalau Bapak dan Ibu ingat teori biologi ya, dulu SMA, anak terbentuk dari 46 kromosom, 23 dari bapak, 23 dari ibu. Kalau kita rasanya, kok kita penakut, kita sebagai anak penakut, pemalu, pendiam, nah kita harus tanya, yang sifatnya seperti itu bapak kita atau ibu kita, kan gitu ya. Atau ada anak yang pemberani, wah suka nari-nari, joget-joget, mungkin bapak ibunya supel, bisa saja. Jadi temperamen itu bawaan. Nah kalau sikap, ini kebalik, maaf Bapak Ibu ya, definisinya sikap itu adalah hubungan dengan suatu objek. Kalau sifat itu yang definisinya yang di atasnya, ini bikinnya buru-buru karena kemarin baru seminggu dihubungi dan ditentukan sebagai narasumber. Jadi intinya sikap itu, sifat itu definisinya apa? Sistem neuropsikis yang digeneralisasikan. Artinya sikap itu adalah setelah kita punya sifat bawaan yang tadi dibilang temperamen, kemudian kita kan hidup nih, berkembang dalam lingkungan, ya kan? Ada perilaku-perilaku yang muncul sebagai adaptasi dengan lingkungan. Misalnya saya seorang perawat, saya dituntut untuk sabar, teliti, ya kan? Saya dituntut untuk empati. Nah, sifat-sifat itu muncul sebagai bagian dari diri saya. Nah, itu yang kita sebut dengan sifat. Tapi kalau sikap, satu orang itu kepada si A dan si B lain. Misalnya, kalau saya sama Pak Aulia, baik. Tapi mungkin sama bapak-bapak yang lain, bapak namanya siapa Pak? Bapak Bayu. Misalnya saya sama Bapak Bayu baik, tapi sama Pak Aulia nggak baik. Nah, berarti itu namanya sikap. Oh, Bu Orisa sikapnya kalau sama Bapak Bayu kok baik ya? Tapi kok sama Bapak Aulia kok nggak baik ya? Itu namanya sikap. Jadi sikap pada masing-masing objek itu berbeda. Misalnya Pak Bayu sama pengemis, saya nggak mau kasih uang. Menurut saya punya sikap pengemis itu, dia bisa berusaha jadi tukang cuci mobil, bisa jadi tukang cuci piring, atau maksudnya jadi asisten rumah tangga. Tapi kalau sama misalkan yatim piatu,
Bapak Bayu selalu melakukan charity, amal. Itu sikap. Jadi ini tentang uang, tetapi beda objeknya. Nah, itu sikap. Kalau sifat nggak berubah. Jadi saya memang dasarnya ramah, ke Pak Bayu ramah, ke Bu Elga ramah, ke Pak Aulia ramah, itu namanya sifat. Jadi bisa dibedakan ya Bapak dan Ibu, apa itu temperamen, bawaan dari orang tua kita. Kalau sifat itu yang menetap dalam diri kita sekarang ini, ya kan? Kemudian sifat, kalau sikap itu pada masing-masing objek berbeda. Jadi itu pembedanya. Paham nggak sih? Sampai sini paham ya Pak ya? Sifat dan sikap itu berbeda. Kalau sifat misalnya sifatnya boros, kemudian sifatnya apalagi Pak? Contoh sifat apa? Pemarah. Apalagi Pak? Sifat pemalas, betul. Tapi kalau sikap, misalnya gini, pada saat saya mengerjakan PR dengan Bu Elga, saya rajin. Kerja kelompok sama Bu Elga, saya rajin, tapi kalau sama Pak Aulia, saya nggak rajin. Itu sifat apa sikap? Sikap. Nah, karena beda-beda. Kok, kata Pak Aulia, Bu Orisa nih kalau kerja kelompok sama saya, misalnya kita anak sekolah, maunya tahu beres, tapi kok sama Bu Aulia kok rajin? Itu sikap. Bahwa mungkin saya mengandalkan Pak Aulia, Pak Aulia kan lebih pintar, udah deh Pak Aulia aja ngejain, itu sikap. Kalau sifat itu memang pemalas, ya mau sama siapapun akan tetap pemalas, seperti itu ya, paham? Oke, baik, berikutnya. Dari sini Bapak jadi pinter ya, nanti Bapak jadi bisa membedakan ini nih, karakter orang, oh ini sikapnya begini, ini sifatnya begini gitu ya. Karena Bapak-Bapak secara harian menghadapi, mohon maaf, orang yang berbeda-beda setiap harinya, betul nggak? Sama sebenarnya kita, psikolog menghadapi pasien lain-lain. Sifatnya antik-antik, basic personality-nya beda-beda. Bapak-bapak juga menghadapi, mohon maaf, namanya pemohon ya. Pemohon juga kan aneh-aneh ya kadang sifatnya gitu. Jadi dari sini tahu. Dengan memiliki sifat pribadi yang plus, kita akan menonjol di antara orang-orang sekitar kita. Berikutnya. Bagaimana membentuk pribadi yang plus, Bapak dan Ibu? Berikutnya. Nah, hakikat personality. Jadi intinya kepribadian itu adalah organisasi yang dinamis. Dinamis dari 3 elemen jiwa kita. Elemen jiwa kita itu apa, Pak? Pikiran, perasaan, dan tindakan. Ulangi, pikiran, perasaan, dan tindakan. Jadi yang namanya kita itu hidup dengan benar, selaras jiwanya, kalau kita bisa menselaraskan antara pikiran kita, perasaan, dan tindakan. Kadang-kadang perasaannya lain, pikirannya lain, betul nggak? Itu sebenarnya nggak normal. Jadi kita harus bisa menselaraskan. Nah, ciri-ciri plus bila apa? 1, mampu mengetahui bagaimana diri kita. Jadi siapa kita? Jadi Bapak dan Ibu mulai sekarang, kalau ingin menjadi pribadi yang plus, harus tahu dulu siapa diri kita. Kadang-kadang Bapak ditanya, Pak, Bapak itu siapa? Bapak tahu nggak sifat Bapak apa? Nggak tahu. Kita hidup aja gitu. Hidup, bangun, makan, sholat, tapi kita nggak tahu sifat-sifat kita. Atau mungkin Bapak dan Ibu sini 1 menit aja ada yang mau sharing. Saya sifatnya, kelebihannya ini, kekurangannya ini, atau mungkin ada nggak? Tahu nggak? Benar-benar sifatnya apa? Kadang-kadang sulit ya. Kita sulit, tapi istrinya kadang-kadang suka ngomong, Bapak tuh pelit. Mama tuh bisa aja. Kadang-kadang siapa tahu itu memang kenyataan ya, kita pelit. Jadi kita harus tahu dulu Pak, siapa diri kita. Kalau kita sudah tahu siapa diri kita, baru kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan. Betul nggak? Kalau kita mau merenovasi rumah, kita harus tahu dulu kondisi rumah kita. Jadi kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dipertahankan saja, tidak usah harus direnovasi, kan seperti itu. Dan yang ketiga, mampu merubah personality ke arah yang lebih baik. Berikutnya. Nah, ini dia kuncinya. Personality plus itu ada 3, simpelnya Bapak. Tahu siapa kita, tahu kelebihan dan kekurangan kita. Kalau diwawancara ditanya ya, kekurangan Anda apa Pak? Bapak A, Bapak Bayu. Kelebihan Anda apa? Hati-hati jangan salah jawab, nanti nggak lulus. Nanti saya ajarin. Itu trik-triknya. Jadi
tahu siapa kita, tahu kelebihan dan kekurangan kita, dan bisa mengembangkan diri kita. Dan salah satunya adalah melakukan self-control. Nanti kita bahas. Berikutnya. Plus yang pertama, katanya untuk bisa menjadi pribadi yang plus, mampu mengetahui bagaimana diri kita. Berikutnya. Nah, kalau mau mengetahui bagaimana diri kita, kadang-kadang susah ya. Bu, saya introspeksi kok susah, ya kan? Bisa dengan cara yang lain, melalui bantuan orang lain. Biasanya istri bapak suka ngasih tahu, atau teman-teman, ya kan, boleh curhat gitu kepada sahabat-sahabat, itu boleh. Kadang-kadang dengan curhat kita jadi tahu, kalau bahasa anak sekarang, lu tuh orangnya gini, oh apa ya iya sih, nah mungkin itu ada benarnya. Jadi bisa dengan diri sendiri, bisa dengan bantuan orang lain. Berikutnya. Nah, bagaimana sih cara-cara untuk bisa mengetahui diri sendiri? Tadi dari diri sendiri, bisa dari orang lain. Kalau diri sendiri itu macam-macam, Pak. Ada yang kita sebut dengan afirmasi positif. Ngomong sama diri sendiri. Diri sendiri itu diajak dialog. Umpamanya, oh Riza, kamu ngapain sih capek-capek kerja pandemi-pandemi gitu kan, ketemu pasien ke rumah sakit itu tempatnya COVID dan lain sebagainya. Kita ngomong sama diri sendiri, kan kamu sudah punya sumpah profesi untuk bisa menolong orang, ya kan, misalnya seperti itu. Atau mungkin bapak-bapak, saya kan punya tanggung jawab loh keluarga, saya punya anak dan saya sangat mencintai anak-anak saya. Kalau saya menyerah dengan pekerjaan saya selalu stres dan selalu mengeluh dengan pekerjaan saya. Kapan saya enjoy? Kalau saya nggak enjoy, saya nggak produktif. Kalau saya nggak produktif, kinerja saya terganggu. Kalau kinerja saya terganggu, performa penilaian saya jadi jelek. Kalau jelek, jadi mempengaruhi bonus, gaji, dan lain sebagainya. Jadi ngomong Pak sama diri sendiri. Makanya sering banyak orang-orang ngomong atau ngaku, Mbak Orisa, Bu Orisa, nggak apa-apa Bu Elga, saya dipanggil Mbak. Jadi kayak Mas Menteri ya, sok-sok muda ya. Ya, jadi ditanya, kalau di ruang praktek, dok, saya tapi kenapa ya susah untuk mendengarkan kata hati nurani saya sendiri. Pertanyaan saya, bagaimana tidak susah kalau kita sendiri tidak pernah mengajak bicara, betul nggak? Misalnya nih, Bapak punya 2 anak, bernama positif dan negatif, ya. Sisi otak kita kan selalu ada 2 ya, sisi positif dan sisi negatif. Kalau kita selama hidup selalu mendengarkan yang negatif terus, ya kan? Nggak enak nih kerjaannya, beban kerjanya banyak nih, pemohonnya rewel, pokoknya yang negatif-negatif terus. Sekarang kalau Bapak punya 2 sahabat, satu bernama positif, satu bernama negatif, atau misalkan saya punya sahabat bernama Pak Aulia dan Bu Elga. Saya hanya ketemu sama Bu Elga terus nih. Bu, kita ngopi yuk. Ayo, Bu, kita makan bakso. Ayo. Tapi Pak Aulia nggak pernah diajak. Kira-kira Pak Aulia itu sebagai sahabat ngambek nggak? Suatu ketika Pak Aulia kita makan bakso. Biasanya sama Bu Elga. Udah sana Bu Orisa sama Bu Elga aja. Ngambek dong. Ketika kita selalu mendengarkan sisi negatifnya dalam diri kita terus, sisi positif kira-kira ngambek nggak? Ngambek kan? Logikanya gitu kan? Betul nggak? Jadi kalau anak itu ngambek misalnya, biasanya kita punya 2 anak. Anak itu ngambek. Salah satunya, kita misalkan selalu memanjakan anak yang pertama, tapi anak kedua tidak selalu kita dengarkan. Kira-kira anak kedua ngambek kan? Kalau anak itu ngambek biasanya apa? Ngunci diri di kamar, ya kan? Nggak mau ngomong. Nah, jadi kalau kita tidak pernah berusaha mengajak sisi positif kita untuk berdialog, caranya gimana? Ayo semangat, ya kan? Ngomong yang baik-baik dengan diri kita sendiri, otomatis dia sendiri juga ngambek, makanya kita sudah susah untuk berpikir positif. Kenapa ya Bu, berpikir positif itu susah daripada berpikir negatif? Karena kita tidak latih. Sama kayak mungkin bapak-bapak nge-gym ke ke tempat kebugaran, mau membentuk badan saja perlu berbulan-bulan, ya kan? Perempuan-perempuan mau kurus diet berbulan-bulan. Itu untuk fisik, tapi untuk mental apa yang kita lakukan? Baru sekali berpikir positif aja udah kapok, nggak susah gitu. Nah makanya tolong bina mental kita. Nah cara-cara yang lain misalnya lakukan katarsis, curhat, unek-unek Pak, Bu.
Ciri-ciri orang yang sehat mental harus punya sahabat setidaknya satu. Bapak-bapak punya sahabat nggak ini? Teman SMA biasanya lebih bisa dipercaya ya, teman kampus. Nggak ada motivasi macam-macam ya kan. Paling tidak harus punya sahabat satu yang bisa dipercaya. Hati-hati juga kalau curhat ya, kadang-kadang maksudnya baik nanti kemana-mana. Jadi sering-seringlah untuk, kalau bahasa anak sekarang, ngopi dong, ngopi, maksudnya bukan ngopinya, tapi mungkin ngobrolnya itu, untuk merilis stres kita. Atau kalau memang masih ada masalah, ya konsultasi kepada ahlinya, baik psikolog maupun psikiater. Berikutnya. Nah, nilai hidup Bapak dan Ibu. Apa sih maksudnya? Poin yang penting dari pemahaman terhadap diri sendiri adalah dengan nilai hidup. Nilai hidup adalah apa? Suatu panduan yang menyeratkan baik buruknya suatu pemikiran, perasaan, dan tindakan. Biasanya menetap dalam bentuk perilaku, kebiasaan, norma sosial, adat istiadat, dan budaya. Sama Pak, seperti kita sebagai warga negara, kita punya Pancasila kan? Dan kita harus mengamini sila-sila tersebut dalam kehidupan kita. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab. Dulu kita waktu zaman sekolah ada penataran 40 jam ya Pak. Sampai apal butir-butir segala macam itu ngelotok dan menjadi nilai hidup kita. Nggak tahu nih anak-anak sekarang makanya jadi gampang nyerah, jadi perilakunya sulit ditata karena mungkin nggak ada penataran juga. Jadi pentingnya nilai hidup bagi sebagai sebuah cara untuk membuat kita tertata adalah nilai hidup. Jadi Bapak dan Ibu kalau ingin membuat anak-anaknya tertata, kita dulu harus punya nilai hidup, betul nggak? Kadang-kadang pasien datang ke tempat saya, Bu, kenapa ya? Anak saya pembohong, pembangkang, tukang bolos. Pertanyaan saya cuma satu Bapak dan Ibu. Apa yang diajarkan sama ibu dan bapak di usia 5 tahun pertama, golden period kalau ikan susu, golden age kalau iklan susu bilang. Karena apa? Di usia-usia seperti itu kepatuhan, hormat kepada orang tua, kedisiplinan diajarkan, betul nggak? Ya kan? Usia 3 tahun, sepatunya rumah ditaruh di raknya. Kalau masuk rumah teriak dong, assalamualaikum. Ada teman pengajian mama salim dong. Itu kan nilai hidup loh, ya kan? Nah jadi sama juga dengan kita sebagai karyawan, sebagai pelaksana petugas ukur, juga kita harus punya nilai hidup yang sudah diterapkan oleh instansi. Berikutnya. Ngomong-ngomong nilai hidup, kira-kira ada yang masih ingat nggak motonya kantor Bapak apa? Ada yang mau share ke saya satu? Ada mungkin? Ada hadiahnya nggak Pak? Kalau nggak ada gimmick nggak mau. Mungkin hadiah ke Bali gitu, jalan-jalan. Nanti ada dapat hadiah. Ada? Ada. Oh ada gimmick ya. Pak. Ada yang mau nggak? Nggak boleh browsing tapi nggak boleh curang. Iya Pak, silakan. Yang belakang Bapak siapa? Mungkin ada yang mic minta tolong Bapak Panitia. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Harto, Bu. Ya, Pak Harto. Moto Ya. kita apa, Pak? BPN kini lebih baik katanya. Oh, motonya? Kini lebih baik Itu ya? jargonnya begitu sekarang. Oh, jargon. Kalau BPN kini lebih baik. Oh, baik. Terima kasih Pak Harto. Tepuk tangan. Tetap kasih hadiah nggak, Bu? Kasih ya. Tapi moto yang saya maksud berikutnya. Yang ini loh. Iya kan? Nah, ini moto kalau tadi jargon. Tapi betul, Pak. Tapi betul. Tetap dapat hadiah. Ya, melayani profesional dan terpercaya supaya kita bisa tenang bekerja, supaya kita nyaman bekerja, supaya kita tetap di jalurnya. Ya, 3 ini yang kita pakai sebagai patokan, sama seperti katanya kita harus bernegara, kita harus berpancasila. Ya wes, apa sih sila-silanya? Masukin ke sini. Mau nggak mau, ya gimana dong, ya kan? Gitu. Nah, tapi kembali lagi melayani profesional dan terpercaya. Berikutnya. Ini Bapak dan Ibu, contoh ya, pohon yang saya sebut dengan pohon kehidupan. Jadi mulai sekarang Bapak dan Ibu pilih 3 nilai hidup, taruh di sini dan gunakan sebagai nyawanya kita. Jadi itu yang kita sebut sebagai manusia, punya nilai hidup yang membedakan, mohon maaf, kita dengan makhluk yang lainnya.
Sama-sama makan, sama seperti, mohon maaf, hewan, sama-sama makan, sama-sama minum, tapi yang membedakan kita bisa beribadah, kita punya nilai kehidupan. Nah, terserah Bapak dan Ibu mau nilai kehidupan apa. Misalnya mau respect, oh saya selalu menghormati orang lain, oh saya selalu menghargai orang lain, atau honest, jujur, atau saya orangnya toleran, apapun. Nah, dengan begitu, itu kita gunakan sebagai nilai hidup atau nyawa kita. Nah, kalau misalkan nih saya, umpamanya, saya punya nilai hidup misalnya respect, hormat kepada orang, karena saya juga nggak mau nggak dihormati sama orang, umpamanya dihargai sama orang. Misalnya saya butuh respect, kemudian saya butuh love, cinta, saling menyayangi, dan yang terakhir misalnya saya butuh responsibility, saya butuh orang bertanggung jawab dan saya juga harus bertanggung jawab sama orang lain misalnya. Ya udah, berarti 3 nilai itu kita terapkan kepada anak-anak kita. Nah, PR-nya udah belum? Nah, ada ulangan nggak? Karena nilai hidup kita seperti itu. Nah, jangan dorong-dorong temennya kalau lagi baris, misalnya anaknya TK, ya kan? Itu nilai hidup yang harus kita terapkan. Jadi, Bapak dan Ibu kalau ingin membuat anak-anaknya tertata, marilah mulai sekarang Bapak dan Ibu masukkan 3 saja nilai kehidupan dalam kehidupan pribadinya. Nah, tapi jangan lupa tadi ada moto melayani profesional terpercaya, masukin juga ke sini, gitu ya. Atau ada yang mau share nggak? Satu aja, Bapak nilai hidupnya apa? Luar biasa nih, kalau hidup sudah punya nilai hidup. Kalau hidup sudah punya nilai hidup. Paulia aja deh, Paulia punya nilai hidup apa Pak? Kalau Bapak? Ya, value buat dirinya sendiri. Apa aja Pak? Mungkin saya bisa bilang saya seorang liberal, Bu. Saya menghormati hak publik dan menghormati boleh respect nggak namanya? Iya, respect. dan kebatasan dari kebebasan saya adalah kebebasan orang lain. Ya. Terus, 3 Pak. 3, Bu. Mungkin cuma 2 itu aja, Bu. Tambah 1 lagi ngarang-ngarang. Apa lagi ya, Bu ya? Ya. Mungkin respect, toleran, 1 lagi apa? Mungkin sains. Saya mempercayai ilmu pengetahuan. Oh, itu apa ya nilai hidupnya berarti? Ya, kalau Pak Aulia itu kan berarti toleran, respect, sama apa? 1 lagi, mempercayai ilmu pengetahuan. Jadi mungkin apa ya, menghormati ilmu pengetahuan lah. Nah itu nggak apa-apa nilai hidup gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu mulai sekarang tulis diam-diam di hatinya atau di kertas nilai hidupnya apa. Ada yang mau share mungkin? Yang sudah, oh kalau saya tuh jujur nomor 1 misalnya. Kalau saya misalnya apa aja gitu. Ya, mulai sekarang coba ditulis dan itu tolong diterapkan untuk istri dan anak-anak. Keluarga bisa tertata asal punya nilai hidup. Kuncinya cuma 1 Pak. Insya Allah nggak ada tuh namanya nauzubillah min zalik, narkoba, anak LGBT dan segala macam, karena tantangan hidup kita ya banyak sekali ya. Anak-anak sekarang ada yang kecanduan game. Kalau kita menanamkan nilai untuk disiplin, anak nggak mungkin kecanduan game. Masuk akal nggak? Masuk akal ya. Berikutnya. Nah, menurut saya ya, setelah saya diskusi dengan teman-teman manajemen, saya baca job desk-nya apa sih, kira-kira 8 sikap mental yang bisa Bapak dan Ibu terapkan sebagai petugas ukur kurang lebih. Tapi kalau ada usul boleh ya. 1, integrity. Apa itu integrity? Mengimani nilai-nilai, bukan mengimani ya, maksudnya memegang teguh nilai-nilai kehidupan, memegang teguh nilai-nilai yang ada di value perusahaan, itu namanya integrity ya. Memegang teguh nilai-nilai itu namanya integrity. Kalau menurut saya itu, asal bisa melayani profesional terpercaya, kita pegang itu sebagai integritas kita, insya Allah selebihnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, amin. Berikutnya adaptable, mampu beradaptasi Bapak dan Ibu, karena situasinya sangat naik turun, fluktuatif, betul nggak? Ya kan? Situasi di lapangan sangat tidak bisa kita kendalikan. Berikutnya komunikatif,
bisa berkomunikasi, mampu menyampaikan pesan yang baik secara lisan maupun tulisan, dan sebaliknya bisa menerima pesan yang baik secara lisan maupun tulisan, bisa menyampaikan pesan dan bisa menerima pesan, baik secara lisan maupun tulisan. Sacrificing, pengorbanan, tapi jangan dianggap sebagai mengorbankan diri, betul. Tapi jangan dianggap sebagai resiko kerja. Ada ya, bapak-bapak yang kerja di manufaktur misalnya, ketiban alat, ya resiko kerja jangan. Ya, itu memang kecelakaan kerja. Tetapi sacrificing yang kita maksud, mohon maaf kalau bapak-bapak petugas ukur misalnya apa? Kehujanan. Harus menunggu pemohon. Diomelin pemohon. Itu pengorbanan loh, ya kan? Kita nggak bisa kendalikan itu, gitu kan? Misalnya, terus harus nahan lapar karena nunggu pemohon. Bisa kan? Jadi menunda makan siang, mohon maaf ya. Berikutnya resourceful. Resourceful itu apa? Dapat diandalkan dalam setiap situasi. Bapak dan Ibu ingat nggak iklan tahun 90-an ya? Suami siaga, siap antar jaga. Itu kurang lebih mewakili suami yang sifatnya resourceful, dapat diandalkan. Nah, mungkin kita juga harus muncul sebagai karyawan yang siap antar jaga. Siap melayani dan terpercaya. Kemudian acceptance. Acceptance itu apa sih Bapak dan Ibu? Penerimaan terhadap kondisi dan situasi. Situasi siapa? Diri sendiri. Lagi nggak punya duit, lagi belum gajian, habis dimarahin istrinya, anak-anak dipanggil guru BK, ya ketika harus menghadapi klien, pemohon, ya kita harus tetap profesional. Kadang-kadang kita keselnya sama siapa, marahnya sama siapa, ya kan? Ya udah Bu, nanti saya kerjain. Kita jadi, kalau bahasa anak sekarang apa sih Bu? Jutek, ya kan? Jadi galak. Padahal kalau kita pikir, aduh kita punya masalahnya di rumah, tapi dibawa-bawa ke kantor, ya. Harus ada acceptance dulu. Kalau bahasa agama apa? Ikhlas, ya kan Pak? Harus acceptance. Berikutnya honest, jujur. Berikutnya profesional. Silahkan slide. Berikutnya. Ya, ada 6 kebiasaan yang bisa merusak citra diri Bapak dan Ibu. Hati-hati. Bapak dan Ibu ini kan ketemu klien, ketemu pemohon. Tapi kita harus mempertahankan citra diri dong, betul nggak? Ya kan? Apa saja sih? Konformitas alias ikut-ikutan, itu sifat dasar manusia. Yang itu nggak pakai masker, saya juga nggak pakai masker, ngapain? Yang sana malas-malesan, saya juga ngapain rajin, hati-hati ya. Oh, yang sana menerima ini, saya juga harus terima dong, dan lain sebagainya, hati-hati. Kemudian maladaptive behavior, stres yang dilampiaskan perilaku emosi tadi. Kalau stres, ada teman-teman yang marah-marah, saya juga ikut marah-marah, kalau stres, yang lain juga marah-marah kok. Nah, hati-hati. Negatif habitual, hati-hati dengan sifat, apa sih Pak? Pekewoh, ada yang orang Jawa. Maaf. Pekewoh itu enggak enakan. Kalau bahasa Jawanya apa sih? Bahasa Indonesianya, Mas Aulia, bantu saya dong. Enggak enak hati, ya. Makanya ada budaya kalau di perusahaan asing, speak up. Karena dia tahu karyawan nasional employee, karyawan orang Indonesia Raya ini nggak enakan, diem. Ada kesalahan, dia diem. Ada yang prosedur yang salah, dia diem. Ada orang yang melanggar aturan, dia diem. Bukan urusan saya, nggak enak. Jadi hati-hati dengan negatif habitual semacam itu. Berikutnya hedonisme. Hedon itu apa sih? Memuja kenikmatan, hati-hati. Terutama anak-anak milenial ya. Posting-posting, jalan-jalan, posting-posting ini, posting itu, posting makanan. Ini akan mengembangkan sifat-sifat negatif seperti boros, pamer, maupun mohon maaf, korupsi. Negative vibes. Hati-hati Bapak dan Ibu. Di agama juga kita diajarkan. Hadis ya, kalau nggak salah tolong dikoreksi kalau saya salah. Bertemanlah dengan orang-orang yang baik, betul nggak? Artinya dengan berteman dengan orang-orang yang sifatnya baik. Karena apa? Kadang-kadang kita tanpa disadari kita berteman dengan orang-orang yang frustasi, pemalas, tukang menggerutu, ya kan? Itu energi negatif itu menular loh Bapak dan Ibu. Jadi tadi saya sebelum
acara saya ngobrol sama Pak Aulia. Pak, wah Bu Orisa nih kalau kerjanya pasti stres ya, ngadepin pasien terus mau bunuh diri, mau depresi, ini itu. Ya Pak, terus merilis stresnya gimana? Saya bilang, saya gampang Pak, saya kalau temenan sama yang lucu-lucu aja. Gitu. Ya kan? Yang happy-happy aja, yang polos-polos, yang santai-santai. Kalau kita selalu berteman dengan orang yang frustasi, orang yang tukang menggerutu, ini itu, hati-hati Pak, Bu. Energi negatif itu menular. Berikutnya komorbiditas. Nah, kalau Bapak dan Ibu terkait fisik kan kita ada nih, vaksin A, B, C, hati-hati kalau punya komorbid. Nah, komorbid itu Bapak tahu mungkin jantung, diabetes, hipertensi. Secara psikologis komorbid juga ada loh. Orang-orang yang sebelum pandemi dia punya kecenderungan pencemas, kecenderungan gampang depresi, kecenderungan gampang stres, itu yang kita sebut dengan komorbid. Nah, jadi yang tadi saya bilang, bertemanlah dengan yang baik-baik, bukannya pilih kasih, tapi kalau kita berteman dengan yang punya akhlak baik, kan kita juga akan ketularan, betul nggak? Kita kepada anak juga gitu, kamu tadi main sama siapa? Di depan sana, si aneh, bukannya dia suka bolos, kan kita juga khawatir kan, karena anak kita takutnya ketularan. Nah, jadi hati-hati dengan 6 kebiasaan ini ya, Bapak dan Ibu. Berikutnya, kita sudah belajar plus yang pertama, bagaimana mengetahui diri kita. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk melihat kekurangan dan kelebihan. Berikutnya. Nah, untuk membentuk kepribadian yang plus ada 6 tips dari saya. Singkatnya, nomor 1, hati-hati Bapak dan Ibu. Antara pekerjaan dan kehidupan pribadi adalah satu mata rantai yang kokoh. Jangan berpikir bahwa saya seorang manajer, saya seorang supervisor, tapi di rumah berantakan. Suatu saat itu akan menghancurkan karir kita juga. Coba aja. Ya, jangan sampai lah, ya kan? Karena kalau anak-anak tidak tertata, pada akhirnya anak-anak akan mengganggu kehidupan kita. Betul nggak? Misalnya dipanggil terus ke guru BK, anaknya bolos, itu kan lama-lama mengganggu konsentrasi sehingga mengganggu produktivitas kita. Dan sebaliknya, kalau misalkan di rumah kita sudah tertata, selanjutnya pekerjaan di kantor akan menjadi lebih leluasa. Kalau saya pernah kunjungan ke beberapa oil and gas ya, tempat kilang minyak bapak-bapak di Papua, di Kalimantan, mereka tuh semua bilang, bapak-bapak kompak, Bu, kita tuh sebetulnya di sini happy-happy aja kok. Kerjaan sudah ada SOP-nya, kita juga menganggap teman-teman sebagai saudara. Tetapi satu permasalahan kita, kalau ditelepon sama istri dari Jakarta, nih anak mau main game terus, ini gentengnya bocor, ini aqua masangnya gimana, gasnya bocor, itu pusing Bu saya gitu ya. Jadi antara pekerjaan dan kehidupan pribadi tolong diseimbangkan dan harus sama-sama beres. Berikutnya, jangan remehkan hal yang kecil. Kadang-kadang hal kecil kita ulang-ulang terus berhari-hari, bertahun-tahun malah akan melekat menjadi citra diri kita. Tukang gosip, tukang telat, itu kan hal sepele ya. Tidak ramah, tidak pernah tersenyum. Kalau kita nggak ramah, saya sama sama Pak Aulia, misalnya saya nggak ramah. Pak Aulia sebagai laki-laki, ini perempuan kok nggak ada senyumnya sekali. Pak Aulia rugi nggak? Enggak, tapi itu kita lakukan berulang-ulang, hati-hati bisa menjadi cap diri kita. Ya. Berikutnya, jangan menipu diri Bapak dan Ibu. Ya, kalau kadang-kadang gitu teman-temannya mengingatkan, Pak Bayu kayaknya lagi stres ya. Enggak, padahal maksudnya baik. Bu Orisa lagi stres ya. Enggak, kayaknya kok mudah tersinggung. Akhir-akhir ini sering seperti kayak blank gitu. Nggak ada ide, datangnya terlambat, apa ada masalah di rumah? Enggak. Hati-hati ya. Kita menjadi stagnan, tidak bisa berkembang kepribadian kita. Berikutnya. Jadilah diri sendiri Bapak dan Ibu. Jangan suka silau dengan orang lain. Maaf, saya pakai istilah daerah. Kalau orang Jawa bilang ada uang sinawang, dia kayaknya sukses padahal belum tentu. Orang lain melihat kita sukses padahal belum tentu. Yang penting jadi diri sendiri dan kita harus
percaya diri untuk mengembangkan diri kita sendiri. Karena kita tidak di posisi orang lain. Kita menganggap si A, wah dia artis hebat, kaya raya, tapi kita lihat dong, gitu, seperti apa hidupnya, bagaimana dia, misalnya seorang Raffi Ahmad, bagaimana dia jungkir balik sampai sakit-sakit, sampai suaranya mau hilang, ya memang kaya raya, tapi kan perjuangannya luar biasa, ya. Nah, berikutnya, kendalikan emosi kita, Bapak dan Ibu, ya, bahwa ada cara-cara supaya kita bisa menyalurkan emosi dengan baik. Emosi itu boleh enggak? Boleh, asal ada caranya. Dan ada mengacu pada ketentuan-ketentuan berikut. 1, buat apa kamu marah? 2, kepada siapa? Kalau marahnya tepat, oh ya harga diri saya disinggung, silahkan marah. Tapi poin kedua, kepada siapa? Kadang-kadang keselnya sama Pak Aulia, marahnya sama Pak Bayu, itu nggak boleh. Ya. Yang berikutnya, apakah ada cara untuk melampiaskan? Apakah harus marah-marah? Apakah harus banting barang? Apakah harus pukul orang? Kalau memang ada cara-cara lain kan lebih baik. Di agama juga diajarkan ya, katanya kalau lagi marah harus diam dan menjaga lisan. Kalau masih marah, mensejajarkan posisi, bisa duduk, bisa tidur. Kalau masih marah juga, ambil air wudhu. Itu aja ada di agama juga diatur, apalagi anger management kita. Berikutnya. Bersiap untuk berpraktek Bapak dan Ibu. Ini BPN sudah luar biasa mengundang pembicara dari luar. Tapi kalau habis ini masuk kiri keluar kanan, sayang, percuma ya. Jadi bersiap untuk dipraktekkan. Setidaknya ngomong sama istrinya, Bu, tadi ada materi bagus sekali, bahwa kita tuh ternyata harus punya nilai hidup supaya anak-anak tertata dan lain sebagainya. Berikut ya. Plus yang terakhir, kendalikan dirimu, karena citra diri terbentuk dari pengendalian diri. Citra diri itu apa, Pak? Bagaimana orang memandang kita. Itu citra diri. Berikutnya. Cara pengendalian diri ada 3. Time management, stress management, dan anger management. Berikutnya. Nah, tadi kan kalau time management tahulah ya, kurang lebih mengatur waktu sesuai kebutuhan, sesuai job desk, sesuai beban kerja. Kalau anger management tadi sudah diajarkan ada 3 hal. Kalau stress management artinya Bapak harus bisa memisahkan mana permasalahan yang harus diselesaikan berdasarkan masalahnya dan mana hal-hal yang harus diselesaikan untuk mengurangi beban emosinya. Ulangi, masalah yang harus diselesaikan karena memang ada masalahnya atau hanya untuk mengurangi beban emosinya. Contoh, kalau AC di ruangan ini mati, berarti kita harus lakukan apa, Pak? Panggil electrician, ya kan? Petugas yang gedung. Pak, ini lampunya mati, AC-nya mati. Itu yang kita sebut dengan problem focus coping, penyelesaian masalah yang berfokus pada masalahnya. Bapak punya masalah dengan misalnya pemohon, ya selesaikan masalahnya di mana. Itu problem focus coping. Kalau emotion focus coping itu apa? Misalnya kita punya deadline pekerjaan, tapi kita keluar sebentar ngerokok. Saya ketemu sama Pak Aulia, Pak ngapain Pak? Lagi ngerokok Bu, kenapa? Stres. Terus kalau Bapak ngerokok, ya tenang sedikit Bu. Wah deadline pekerjaan saya lagi banyak banget. Tenang iya, tapi masalahnya selesai enggak? Enggak. Kalau ibu-ibu lagi stres ngapain Pak? Belanja. Apalagi Pak? Makan keripik. Makin stres, wah makin banyak cemilannya. Nah itu namanya emotion focus coping. Anak-anak kita lagi stres, gimana Pak? Karaoke misalnya, ya kan? Atau jalan-jalan. Nah, apapun penyelesaian masalah Bapak, pastikan sesuai dengan peruntukannya. Ada yang harus problem focus coping, ada yang harus emotion focus coping. Kalau misalnya Bapak punya anak remaja, anak kuliah, putus pacar, anak Bapak putus pacar. Terus apa yang Bapak lakukan? Problem fokus atau emotion fokus? Problem fokus atau emotion fokus? Emotion dong, karena apa? Dihibur. Udah, kita jalan-jalan aja yuk. Kita makan enak aja yuk.
biar mengurangi kesedihan anak kita yang habis putus pacar. Tapi kalau kita ajak makan, pacarnya balik nggak? Ya enggak, ya kan? Itu yang disebut dengan emotion focus coping. Mengurangi beban emosinya tok. Nah, jadi memang tidak semua hal itu harus dicari penyelesaiannya. Misalnya putus pacar, ya udahlah ya, misalnya. Kayak gitu. Jadi pastikan Bapak bisa memilah-milah mana yang harus Bapak lakukan dalam stress management Bapak. Ya, jangan salah. Masalah pekerjaan tapi yang dilakukan emotion terus, marah-marah, yang perempuan malah belanja, yang bapak-bapak malah ngerokok, malah minta cuti. Ya cuti sih habis itu tenang, santai, jalan-jalan ke pantai, pulang-pulang pekerjaannya tambah numpuk. Ya kan? Jadi pastikan penyelesaian yang baik. Berikutnya. Sedikit lagi ya, Mbak Ibu, sebentar lagi. Nah, ini contoh-contoh nih. Kalau ngerokok problem fokus apa emotion fokus, Pak? Emotion, ya pinter Bapak-bapak. Kalau minta maaf, minum minuman keras, kalau di film-film barat gitu ya, wah kebar, minum. Ceritanya lagi stres, minum. Itu emotion fokus. Memangnya kalau minum masalahnya selesai? Ya enggak, ya kan? Ah, tapi kalau minum kan jadi fly. Ya fly aja habis itu tambah. Kalau misalnya nyanyi-nyanyi, karaoke, emotion fokus. Anak yang nilainya prestasi belajarnya menurun, kemudian dia belajar sampai ngantuk-ngantuk, problem fokus apa emotion fokus? Problem fokus untuk meningkatkan nilainya. Bapak-bapak yang memperbaiki listrik, problem fokus apa emotion? Emotion fokus, problem fokus ya. Jadi Bapak sekarang tahu mana yang harus Bapak lakukan kepada pemohon. Kalau lagi marah-marah, Bapak lakukan emotion apa problem? Emotion. Ya sabar ya Bu, saya minta maaf, ditenangin. Emotion. Yang penting tenang dulu. Nanti baru problem fokus coping. Jadi harus pintar-pintar memilah. Berikutnya. Ingat Bapak dan Ibu, ketidakmampuan dalam pengendalian emosi dan pengendalian diri akan mengakibatkan berbagai masalah penyimpangan perilaku. Bila tidak tertangani, mohon maaf, pada akhirnya akan mengalami gangguan kejiwaan. Pasti. Jadi, pengendalian emosi merupakan cermin dari pengendalian diri. Jadi, hal ini penting ya. Berikutnya. Nah, perbaiki citra diri Anda, Bapak dan Ibu. Tadi saya bilang, bagaimana orang memandang kita alias citra diri kita tergantung dari bagaimana kita memandang diri kita. Jadi kalau Bapak-bapak pengen dianggap berharga sama orang lain, Bapak sendiri harus mempunyai label yang positif terhadap diri sendiri. Misalnya kalau saya sebagai seorang wanita, aduh saya jelek, tidak berguna, tidak berharga, saya nggak kompeten, aduh saya mau ngasih seminar ini mampu nggak ya, aduh saya nggak yakin. Kira-kira gerak-gerik saya juga menjadi canggung, dan Bapak Ibu juga, ini psikolognya sebenarnya pede nggak sih? Kan kelihatan ya sikap orang, jadi hati-hati. Agar kita punya citra diri yang positif, perbaiki dulu konsep diri kita. Jadi kita harus punya konsep diri yang percaya diri, positive thinking, dan seterusnya. Berikutnya. Berikutnya. Ya, dampak kebiasaan buruk yang bisa merusak profesionalitas dan citra diri. Ini akan melekat seumur hidup ya, Bapak dan Ibu, hati-hati. Apalagi sekarang ada jejak digital, anak-anak kita harus diingatkan tuh, kamu kalau komentar di kolom komentar hati-hati, sekarang ada undang-undang ITE. Saya kebetulan lagi ngajar juga untuk Kemenkominfo literasi digital, hati-hati ya, kalau bahasa anak sekarang jejak digital itu nggak bisa dihapus. Kamu kalau komen hati-hati sama temen, jangan ngebully, jangan melakukan seksual harassment. Berikutnya. Ya. Berikutnya. Nah, ini slide-slide yang terakhir Bapak dan Ibu. Jadi, apa yang harus dilakukan agar kita tetap aktif, produktif, dan dinamis nih, ya kan? Di tengah deadline pekerjaan, tuntutan dari para pemohon, pertegas tujuan hidup. Pak, Bu, sesusah-susahnya kita hidup, kembalikan ke basic dasar. Kita kerja buat siapa dan buat apa. Betul nggak? Ya kan? Bahasanya kalau Bapak saya almarhum bilang, kerja itu memang nggak enak, makanya dibayar. Kalau kerja itu enak, siapa yang mau bayar? Bener juga sih, gitu ya. Jadi kembalikan, dan kalau bisa
kerja Bapak sekarang itu dengan hasrat atau passion. Saya ini bisa bertahan 20 tahun ya dengan passion. Kalau ditanya sama Paulia, Bu, apa nggak stres? Kok saya nggak stres loh? Kalau memang kecapean, iya sering Pak. Pijit melulu gitu. Tapi kalau ditanya stres nggak, karena saya seneng. Karena basic saya tuh saya kepo. Saya suka pengen tahu masalah orang, dan karena saya punya ilmu makanya saya happy aja menjalani pekerjaan ini. Nah, saya pengen Bapak-bapak juga punya passion sehingga Bapak bisa menjalani pekerjaan dan mempertegas tujuan hidup Bapak. Berikutnya. Atur aktivitas harian Bapak. Kalau bisa jangan menambah-nambah masalah dengan sengaja menunda makan siang, sengaja mencari sumber masalah. Misalnya gini, atasan kita itu misalnya mood-moodan, moody. Kalau lagi moodnya jelek ya jangan ngadep dulu, tunggu dulu moodnya lagi enak, ya kan? Kita juga harus tahu situasi, jadi jangan sampai masalah itu karena kita sendiri gitu ya. Nah, berikutnya. Buat pekerjaan jadi mudah dan menyenangkan. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi kalau bapak-bapak misalnya kerja di dalam ruangan, mungkin anak-anak sekarang setel musik, pakai headset, ya kan. Kalau ibu-ibu ngetik-ngetik sambil ada cemilan boleh kan, nggak mengganggu, ya kan, misalkan. Atau yang lebih penting adalah bangun mood yang positif sebelum bekerja. Bapak-bapak biasanya kalau meluk anaknya jadi happy sebelum berangkat kerja. Kalau Bapak mau tahu, ritual saya setiap sebelum menolong orang di rumah sakit alias saya melakukan konseling, saya selalu dengerin musik sambil makan, saya selalu punya salon kecil sendiri gitu. Suami dan anak-anak udah hafal. Sampai anak-anak saya juga jadi tahu lagu-lagu kesukaan saya, lagu-lagu jadul-jadul itu ya kan. Tahun-tahun 80-an jadi pada tahu karena saya suka mendengarkan musik dan itu membangun mood. Jadi Bapak dan Ibu juga jangan bahasanya selalu minta maaf menghajar psikis Bapak tapi tanpa pernah melakukan pembinaan mental. Mood harus diciptakan. Kebahagiaan harus diciptakan, harus dialog sama diri sendiri. Insya Allah kalau 3 hal itu dilakukan, Bapak akan lebih tenang dan tidak gampang stres kayak gitu. Ya, berikutnya. Oh, ternyata sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pas loh ini jamnya. Wah, hebat ya. Menghadiahi diri sendiri dengan kata-kata hebat, nggak apa-apa. Bapak dan Ibu, terima kasih. Ini slide dari saya. Mohon maaf kalau penjelasannya mungkin agak ngebut. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Oriza untuk pemaparan yang mencerahkan ini tadi tentang pribadi plus sampai soal citra diri yang terakhir. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Yang pertama dari yang berada di forum, saya buka 3 pertanyaan. Silakan, Pak Harto mau memulai. Baik, terima kasih. Iya Bapak, ada yang mau curcol boleh Pak? Mbak Orisa Sativa. Iya, dengan Bapak siapa? Mana suaranya? Dengan Harto. Silakan. Oh iya Pak Harto, silakan. Mungkin perkenalkan diri dulu Pak. Iya Pak, Ya. monggo Pak. Saya Harto, istri 1, anak 3. Waduh, istri 1 itu ditegaskan baik Pak. Ya. Ada yang bisa dibantu Pak? Gini Bu, kita ini kan hidup menghadapi berbagai macam jenis orang ya. Ada yang pragmatis, ada yang retoris, ada yang sanguin gitu kan, dikasih tahu bolak-balik lupa, koleris gitu kan. Nah ini kadang-kadang kita tidak bisa, apalagi kalau awal kita nggak bisa membedakan ini orang tipe yang mana. Nah ini yang seringkali kita salah paham. Dan bahkan dengan orang terdekat sendiri kita juga sering salah paham. Iya. Lebih mudah terpancing gitu ya. Betul. Apalagi saya tipenya orangnya koleris ya. Koleris, udah koleris sanguin lagi kan.
Habis marah-marah lupa gitu kan. Jadi ketemu orang, orangnya udah masih inget karena pernah dimarahin, kitanya udah lupa gitu. Nah, tentu ini akan menimbulkan problem bagi orang lain yang seringkali menerima dalam tanda kutip objek dari kemarahan atau kekesalan kita. Bagaimana cara atau tips agar kita tidak kebablasan ya, kebablasan ketika memberikan entah itu sifatnya kritik atau ya biasalah kalau apalagi dengan staff gitu ya, kita seringkali memberikan kritik bahkan mungkin kadang-kadang keceplosan sampai caci maki segala macam. Ini apa tipsnya? Nah ini teman-teman di sini juga sebentar lagi kan banyak yang akan naik jadi pejabat gitu kan. Itu biasanya kalau udah teknisnya menguasai, kemudian kekuasaan sudah didapat, itu biasanya juga akan mudah melontarkan kemarahan itu dalam berbagai bentuk caranya. Mohon tipsnya gimana? Mbak Orisa Sativa tuh bahasa Indonesianya apa ya? Apa yo Pak? Beras ya? Iya. Oh ya. Ingat pelajaran biologi ya Pak? Makasih. Baik Pak Harto. Ini maaf Ibu, saya punya waktu berapa lama untuk tanya jawab? Karena mepet Bu, maaf ya Bu ya, 10 menit. 10 menit, ya. Berarti mungkin satu pertanyaan lagi habis ini. Baik, karena ini bisa panjang bisa pendek, saya bisa menjelaskan dengan panjang lebar apa tipologi kepribadian dasar manusia yang kita sebut dengan sanguinis, flegmatis, koleris, dan melankolis tadi. Nah, tapi mungkin dalam kesempatan lain ya, supaya mungkin bisa menjadi acuan. Tetapi kalau ditanya, kira-kira tips untuk menghadapi orang-orang, singkatnya Pak Harto, menangkan ego orang itu dulu. Pada dasarnya, agar supaya orang itu mau mengikuti apa yang kita mau, yang sesuai dengan yang kita mau, sesuai dengan apa yang kita inginkan, menangkan dulu. Misalnya, contoh apa ya? Oh gini, ini kan bolpennya Pak Aulia tadi ya, barusan. Saya nggak mungkin dong tiba-tiba misalkan saya nggak kenal Pak Aulia, Pak saya minta ya, mungkin jangankan langsung ditolak, tapi mungkin ada berbagai cap negatif kepada saya, psikolog kok kayak gitu, psikolog kok nggak bawa bolpen, psikolog kok pelupa, dan lain sebagainya, hati-hati. Tetapi bila kita memenangkan egonya dulu, misalkan, Pak Aulia lagi sibuk ya, waduh sibuk banget. Kalau sibuk biasanya mudah-mudahan ya Pak cepat selesai pekerjaannya, semangat ya Pak. Pak Aulia nih emang luar biasa hebat, jadi moderator juga sambil bekerja juga. Tapi ngomong-ngomong kalau lagi ngetik gini bolpennya nggak kepake ya Pak, boleh saya pinjam sebentar? Kalau udah dimenangkan dulu egonya, kira-kira dikasih nggak? Ya dikasih, ya kan, kebangetan lah kalau enggak gitu. Jadi menangkan dulu egonya Pak. Ibu sehat, Bapak sehat. Oh ya, saya ini dari petugas ukur gitu ya. Mohon maaf, ini saya waktu saya mungkin terbatas. Intinya apa? Jangan ngomel-ngomel. Ini udah sore. Saya hanya ingin mengerjakan tugas saya dan pulang. Tapi kan ngomongnya kan yang enak dong Pak, ya kan gitu. Saya supaya tidak mengganggu waktu Bapak dan Ibu nih, jadi mungkin saya langsung mengerjakan. Jadi kurang lebih seperti itu sih Pak. Dan makanya tadi dari 8 sikap mental, salah satu aspek yang harus dipunya adalah komunikatif tadi. Jadi belajar untuk menyampaikan segala sesuatu dengan menyenangkan dan diplomatis gitu sih Pak Harto, mudah-mudahan. Nah, saya sih menyemangati Bapak-Bapak semua, pasti bisa lah ya, namanya kemampuan komunikasi itu memang harus dilatih gitu. Jadi intinya menangkan ego orang tersebut dulu. Biasa tuh kalau tanya sama orang-orang marketing Pak, wah macem-macem. Ibu Orisa ulang tahun ya, sehat selalu, ujung-ujungnya nawarin apartemen kan kayak gitu. Ya menangkan ego dulu, bikin senang dulu, tapi kan saya rasa membuat senang itu kan ibadah aja ya kepada orang, menyapa, mendoakan sehat-sehat ya Bu, Pak, itu kan biasa aja kan, seperti itu. Mudah-mudahan cukup membantu Pak Harto. Ya, terima kasih. Ya. Kami buka satu pertanyaan, silakan Pak, ada 2 ya, masih mungkin nanti bisa dipercepat untuk jawabannya Bu. Ibu, saya silakan Pak, dari mana? Perkenalan diri. Saya dari Maski, nama saya Ludi. Saya ingin bertanya singkat aja Bu, apakah betul bahwa sifat seseorang itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan kerja dia? Jadi misalnya
dia di dalam lingkungan kerja tertentu, misalnya gambarannya lah HTR BPN. Nah, jadi apakah itu bisa membentuk watak dan sikap? Ya, langsung dijawab Pak Ludi, bisa. Itu yang kita sebut dengan trait personality. Jadi kita itu hidup sebagai manusia yang kita sebut dengan sifat tadi ada dua. Terbentuk karena basic personality dan yang kedua adalah trait personality. Trait personality, TRAITS ya, traits personality adalah kepribadian terbentuk karena lingkungan. Contoh, kalau trait yang positif, saya pada dasarnya misalkan orang yang sembrono, orang yang ceroboh, orang yang nggak perhatian sama orang lain, saya pemarah, saya keterima kerja jadi perawat. Mau nggak mau kan saya harus mengembangkan trait saya dong. Saya nggak mungkin marah-marah, nanti saya dipecat, ya kan misalnya. Jadi intinya saya berusaha sabar, berusaha tekun, berusaha teliti, berusaha ramah sama pasien. Itu traits. Mungkin aslinya saya balik ke rumah saya marah-marah lagi, ya itu urusan belakangan. Tapi sebaliknya bisa jadi trait kita itu malah terpengaruh yang negatif. Itu sangat mungkin. Misalkan ada ya pekerjaan-pekerjaan yang misalkan kalau dia dapat target, misalnya teman-teman marketing, mereka dugem-dugem, ya kan? Wah, menang target nih. Wah, kita dugem apa-apa segala macam, pulang malam minum-minum. Itu jadi trait kita yang suka dugem, suka minum minuman keras. Bisa jadi, Pak. Bisa jawabannya. Udah ya, Pak? belum ditanya udah diudahin dulu. Sangat mungkin, Pak. Makanya tadi saya bilang bertemanlah dengan orang-orang baik karena di hadis kita pun seperti itu ya, kayak gitu. Kira-kira. Tapi saya rasa semua moto, semua visi misi perusahaan yang bagus, yang tidak bagus itu kan karyawannya dan oknumnya, Pak, gitu. Jadi mudah-mudahan cukup membantu. Berikutnya, satu lagi mungkin. Itu tadi duluan masih ada dua, Bu. Iya boleh. Cukup. Nanti dijawab sesingkat-singkatnya. Pak siapa? Iya Pak, iya Pak, monggo. Pak siapa? Silakan Pak memperkenalkan diri. Pak siapa? Pak Teddy, iya Pak Teddy. Nama saya Dedi Pak dari Jakarta. Pak Dedi, iya Pak Dedi. Saya punya saudara, tapi dia itu karakteristiknya malas Bu. Orang tua udah nitah sholat, nitah segala macam. Jadi bagaimana merubah karakteristik malas itu menjadi rajin, terus menjadi semangat, punya tujuan hidup gitu Bu. Padahal dari mulai dakwah, dari mulai yang lain-lain Bu, ya udah didengar. Tapi kayaknya lurus aja gitu, nggak ada perubahan yang berat. Ya. Demikian Bu, makasih. Ya, singkatnya Pak Dedi, mohon maaf keterbatasan waktu. Saran saya mungkin saran psikolog kepada klien itu kan tergantung kepribadiannya, siapa dia dan lain sebagainya gitu ya, sama seperti dokter. Tapi kalau ditanya singkat, kemungkinan besar, mohon maaf, asumsi saya singkatnya bisa jadi karena kita yang memberikan peluang kepada saudara kita itu untuk jadi pemalas minta maaf. Masuk akal nggak? Karena kita tidak memberikan pressure. Kalau kita bilang aja, saya nggak punya duit lagi, ini rumah mau dijual, kita mau luntang-lantung, kamu harus cari kerja, kamu harus kontrak rumah sendiri, pasti dia bergerak. Masuk akal nggak Pak? Tapi kalau kadang-kadang banyak orang-orang yang muncul sebagai orang yang hanya memiliki motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu apa? Motivasi yang muncul karena ada, seperti kita kerja karena ada gaji. Anak mau belajar karena takut dicubit. Itu motivasi intrinsik. Tapi banyak yang membuat orang sukses itu adalah motivasi intrinsik. Motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Misalnya, aduh saya malu ya, aduh saya harus sukses ya. Nah, mungkin saudara Bapak itu tidak punya motivasi intrinsik sama sekali. Dan mohon maaf, motivasi intrinsik yang tidak ada itu karena nilai hidup yang tidak ditanamkan mungkin dari kecil. Minta maaf. Atau mungkin orang tersebut kelewat dimanja, kelewat dibiarkan, pola asuh permisif, jadi banyak hal sih Pak. Gitu. Jadi intinya kalau sudah dewasa, masih pemalas, kita kasih pressure saja. Masuk akal kan? Gitu. Kadang-kadang kan ada ya anggota keluarga yang sudah seumuran kita tapi jadi benalu ya dalam hidup kita, kan ada yang seperti itu. Kasih pressure saja. Nanti mau nggak mau dia akan bergerak. Apa?
Enggak lah, masa bunuh diri. Orang-orang seperti itu tidak akan bunuh diri, kecuali memang ada gejala depresi. Nah, makanya harus konsultasi, Pak. Gitu kan, kita nggak tahu. Jangan-jangan memang dia nggak mau bergerak karena memang dia ada gejala depresi, kan kita nggak tahu. Atau memang pemalas dalam arti kata sebenarnya. Jadi harus dicari tahu sih, Pak. Itu ya, Pak ya. Tapi kalau normal memang pemalas dan memang nggak mau diatur, ya dikasih pressure saja. Banyak orang-orang yang karena ada pressure akhirnya mereka jadi sukses, kan banyak seperti itu. Gitu Pak, mudah-mudahan Pak Dedi cukup membantu. Ya. Baik. Satu lagi? Mbak Helga, masih cukup satu pertanyaan lagi? Sudah. Oh, Ya, Bapak, mungkin nanti Bapak ini Pak mau Henry loh, nggak apa-apa, bisa udah sebentar aja. Oh. Nanti kita masih bisa ngobrol-ngobrol Bu, berikutnya, mungkin Ibu kasih waktu. Ya, Pak kasihan Henry. tinggal satu. Ya. Oh ya, Pak nanti habis ini Pak. Ya. Izin Pak, boleh Pak satu? Oh, satu boleh. Iya, Ternyata Pak, boleh. monggo, Pak. Silakan. Nanti nama saya. Oh, yang online dulu aja, nanti Pak Henry biar bisa informal aja. Yang online tolong dibacakan. Atau ada raise hand, silakan bicara, itu Pak siapa? Izin, terima kasih. Silakan Pak Samsur. Ya. Izin, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Terkait dengan slide tadi yang ditayangkan, itu buat pekerjaan jadi mudah dan menyenangkan. Salah satunya itu dengan buat list kerja. Terkadang dalam dunia kerja, khususnya di Pak Samsur, tolong suaranya diperjelas Pak. Didekatkan, ya. ya terkadang di dunia kerja kita sudah buat list pekerjaan. Umpamanya kita kerja besok, ini yang kita mau kerjakan, tetapi besoknya itu ada perintah dari pimpinan yang mendesak. Akhirnya list yang kita buat kacau, artinya tidak sesuai dengan yang kita list yang kita buat. Bagaimana cara tips untuk menghadapinya, Mbak? Bagaimana? Terima kasih. Oke Pak Samsur, ini teknis ya. Ketika kita tadi kan Bu Orisa sudah menyampaikan slide, katanya buatlah pekerjaan jadi mudah dan menyenangkan gitu ya. Kalau saya tangkap, terus tahu-taunya ketika kita sudah menyelesaikan, besoknya ada tugas mendadak yang lain gitu ya Pak ya, kira-kira dari pimpinan. Ya itu kan jadi harian kita yang sudah kita rencanakan jadi berantakan. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Saya pikir gini Pak, bagaimanapun juga kita bekerja dalam suatu instansi, kita punya atasan. Kita mau tidak mau kalau atasan itu menyuruh kita positive thinking bahwa itu merupakan suatu perintah yang urgent, yang mendadak, yang memang diperlukan, karena bagaimanapun juga atasan kita yang lebih tahu. Tetapi ada baiknya kita untuk komunikasikan kepada atasan bahwa kita sedang mengerjakan pekerjaan ini yang memang juga urgent. Jadi sebenarnya itulah pentingnya diskusi. Saya rasa suatu pola kepemimpinan yang baik adalah demokratis, ya kan, bukan otoriter. Kamu kerjakan ini, kamu diem, kamu langsung kerjakan, tidak ada ABC. Rasanya tidak seperti itu. Jadi dikomunikasikan saja seperti itu. Dan saya sih sebenarnya berpesan, inilah yang tadi saya sampaikan di 8 sikap mental. Salah satunya adalah sacrificing yang tadi saya sampaikan. Ya ini bentuk pengorbanan. Jadi ini kita sudah tahu ya, ini salah satu bentuk pengorbanan kita bahwa kita sudah mengerjakan A, ternyata mendadak ada tugas yang lain. Jadi yang ini jadi nggak selesai, ini juga nggak selesai. Jadi seolah-olah semuanya nggak selesai. Jadi ini bentuk pengorbanan kita sebagai SDM mungkin. Mudah-mudahan cukup membantu dan memberi semangat Pak. Tetap semangat ya Pak. Saya rasa itu kasuistis saja kan nggak setiap hari. Ya, semangat Bapak Samsur. Terima kasih. Ya, dengan pertanyaan terakhir dari Pak Syamsuar tadi dari Makassar, sesi ini juga hampir berakhir. Tapi sebelumnya kita berikan aplaus kepada Bu Oriza dengan paparannya yang